Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faiza dari kelas manajemen D dengan NIM 1993411 Di sini saya akan bawakan materi teori produksi dan estimasi. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi mengenai teori produksi dan estimasi. Organisasi produksi. Perusahaan merupakan organisasi yang mengkombinasikan dan mengorganisasikan tenaga kerja, modal, tanah, atau bahan mentah dengan tujuan memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Sedangkan produksi adalah merujuk pada perubahan bentuk berbagai input atau seperti meminjam untuk membangun, ekspansi fasilitas produksi, merekrut tenaga kerja, menjalankan atau mengendalikan mutu, dan yang terakhir yaitu akuntansi biaya. Selanjutnya di bagian input dan periode waktu produksi. Yang pertama ada input. Input adalah berbagai sumber daya yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa. Yang selanjutnya ada input tetap, yang mana input yang tidak dapat berubah dengan mudah selama periode waktu tertentu kecuali dengan mengeluarkan biaya yang besar, seperti pabrik dan perlengkapan khusus. Selanjutnya ada input variabel atau input yang dapat divariasikan atau diubah secara mudah dan cepat, seperti bahan mentah dan tenaga kerja tidak terdidik. Selanjutnya ada periode jangka pendek atau periode waktu di mana paling tidak ada satu input tetap. Selanjutnya ada periode jangka panjang atau periode waktu di mana seluruh input adalah variabel. Periode jangka pendek atau periode waktu di mana paling tidak ada satu input tetap. Selanjutnya ada periode jangka panjang atau periode waktu di mana seluruh input adalah variabel. Selanjutnya di bagian fungsi produksi sendiri merupakan persamaan tabel atau grafik yang menunjukkan output komoditas maksimum perusahaan yang bisa diproduksi pada setiap periode waktu dengan kombinasi berbagai input. Materi selanjutnya yaitu penggunaan input variabel secara optimum. Perusahaan harus tetap terus menambahkan input variabel sepanjang tambahan penerimaan yang dihasilkan dari penjualan output melebihi tambahan biaya untuk menggunakan atau memperoleh input variabel tersebut. Kemudian, perusahaan akan merugi dengan menambah unit input apabila tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih kecil daripada tambahan biaya. Tambahan penerimaan yang dihasilkan lebih kecil daripada tambahan biaya. Selanjutnya ada produk pendapatan marginal. Produk pendapatan marginal sendiri adalah tambahan penerimaan yang dihasilkan dengan penggunaan tambahan unit tenaga kerja. Kemudian di bagian biaya marginal sumber daya. Biaya marginal sumber daya sendiri adalah peningkatan biaya total akibat menambahkan unit variabel. Selanjutnya di materi fungsi produksi dengan dua input variabel. Fungsi produksi dengan dua variabel menggunakan yang pertama isoquant dan isocost untuk mengembangkan kondisi yang efisien bagi kombinasi input-input dalam produksi. Selanjutnya pada materi isoquant produksi, isoquant menggambarkan berbagai kombinasi dari dua input, yaitu tenaga kerja dan modal yang digunakan untuk berproduksi pada tingkat output tertentu. Kemudian isoquant yang tinggi menunjukkan output yang lebih besar. Kemudian isoquant yang rendah menunjukkan output yang lebih kecil. Selanjutnya di bagian materi skala hasil. Skala hasil sendiri adalah derajat sejauh mana output berubah akibat perubahan tertentu dalam kuantitas semua input yang dipakai dalam produksi.
Yang pertama yaitu skala hasil tetap, yaitu jika kuantitas semua input yang digunakan dalam produksi ditingkatkan secara proporsional. Yang kedua yaitu skala hasil meningkat, yaitu jika output meningkat dalam proporsi yang lebih besar. Dan yang ketiga yaitu skala hasil menurun, yaitu jika output menurun dalam proporsi yang kecil. Materi selanjutnya yaitu fungsi produksi COP12. Yang pertama, estimasi produksi secara empiris menggunakan fungsi COP12. Rumusnya sebagai berikut. Kemudian fungsi COP12 dapat diperoleh melalui analisis regresi dan ditransform menjadi seperti di atas ini. Sedangkan untuk mencari MP labor dan kapital dapat dihitung seperti rumus yang tertera di atas. Kemudian materi berikutnya yaitu sifat-sifat model fungsi produksi COP12. Yang pertama, MPL dan MPK dipengaruhi oleh jumlah labor dan kapital yang digunakan dalam sistem produksi. Kemudian yang kedua, konstanta A dan B merupakan angka besar elastisitas output terhadap kapital dan labor. Dan yang ketiga yaitu jumlah dari A ditambah B menunjukkan ukuran besarnya return to scale seperti tertera di atas. Selanjutnya di bagian materi inovasi produk. Inovasi produk sendiri adalah determinan yang penting bagi daya saing perusahaan. Yang pertama ada inovasi produk baru dan yang kedua ada inovasi proses. Inovasi dapat dibahas dengan isukan. Yang pertama, produk baru butuh isukan yang baru. Dan yang kedua, menggambarkan tingkat output dapat diproduksi dengan lebih sedikit input dibandingkan inovasi sebelumnya. Kemudian jika perusahaan tidak agresif dan berkesinambungan dalam mengembangkan produk atau proses produksi, mereka akan dikalahkan oleh perusahaan lainnya. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan pada bab 6, teori produksi dan estimasi. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.